Jujur ya, pernah nggak sih kamu disakiti seseorang, tapi dia malah kelihatan bahagia banget, seolah nggak pernah ngapa-ngapain. Sementara kamu tiap malam masih kebawa pikiran, keinget kata-katanya, keinget adegannya, keinget rasa, kok bisa ya dia setega itu. Aku ngerti ini nggak gampang, dan kamu nggak lebay. Kamu lagi kewalahan. Wajar banget kalau hati kamu masih nyeri karena luka itu bukan tombol yang bisa kita matiin sesuka hati. Di video ini kita nggak bahas cara bikin orang hancur. Kita bahas cara yang jauh lebih kuat. Gimana caranya kamu balik pegang kendali, tanpa drama, tanpa balas dendam, tanpa kehilangan harga diri. Karena kemenangan paling elegan itu bukan bikin orang lain menderita, tapi bikin hidup kamu nggak bisa lagi dikendalikan oleh luka lama. Kalau kamu relate, boleh banget subscribe biar kita belajar bareng, pelan-pelan, tapi naik level beneran, dan tulis di komentar, aku lagi belajar lepas, biar kamu nggak ngerasa sendirian. Sekarang kita masuk ke 7 langkah menang elegan setelah disakiti. 1. Tenang dulu, biar kamu nggak kasih mereka kuasa. Pernah nggak kamu pengen banget membalas, pengennya ngomong pedes, pengennya bikin dia ngeh? Aku paham. Tapi dengar ini pelan-pelan. Setiap kali kamu meledak, kamu lagi ngasih dia remote control atas emosi kamu. Kita tarik napas, karena ketenangan itu bukan tanda kamu kalah. Ketenangan itu tanda kamu nggak bisa lagi dipermainkan. Kalimat yang aku pengen kamu simpan. Aku boleh sakit, tapi aku nggak akan kehilangan kendali. 2. Berhenti cari pengakuan dari orang yang nggak layak. Ini yang paling nyakitin. Kadang kita pengen dihargai justru sama orang yang paling sering ngejatuhin kita. Kita pengen dia ngerti, pengen dia minta maaf, pengen dia nyadar. Tapi kenyataannya, kalau dia tipe yang nggak punya empati, penjelasan kamu cuma bikin kamu makin capek. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh. Mulai sekarang, kita ganti pertanyaannya. Bukan kenapa dia jahat, tapi apa yang aku butuhin biar pulih. 3. Sukses diam-diam untuk harga diri kamu, bukan buat pamer. Aku nggak akan bohong. Ketika kamu berkembang, orang yang pernah meremehkan kamu bisa jadi ke-trigger. Tapi tujuan kita bukan bikin dia kepanasan. Tujuan kita, kamu balik bangga sama diri sendiri. Mulai dari target kecil. Tidur lebih teratur, olahraga ringan, belajar skill, beresin hidup pelan-pelan. Biar konsistensi kamu yang ngomong. Karena di dunia nyata, orang boleh meragukan kamu, tapi mereka nggak bisa debat sama hasil. 4. Pasang batas. Nggak semua orang berhak punya akses ke kamu. Ini tegas ya. Nggak semua orang layak ada dekat kamu. Kadang hidup terasa berat bukan karena masalahnya gede, tapi karena kamu terus ngasih ruang ke orang yang nambahin beban. Menjauh itu bukan dendam. Menjauh itu tanda kamu sadar kedamaian kamu mahal. Kalau setiap kali ketemu seseorang, kamu pulang-pulang, rasanya terkuras, itu bukan cuman perasaan. Itu sinyal. Kita pelan-pelan aja, nggak usah maksa. Tapi kita juga jangan bohong sama diri sendiri. 5. Kalau perlu klarifikasi, lakukan singkat tanpa drama. Ada situasi di mana kamu harus tegas. Misal ada fitnah, ada narasi yang merusak, atau ada batas yang dilanggar terus. Di sini kamu boleh bicara, tapi caranya beda. Fakta seperlunya, nada tenang, selesai. Bukan untuk menang debat, tapi untuk menjaga martabat dan batas kamu. Karena orang yang tenang saat ngomongin kebenaran biasanya terlihat lebih kuat daripada orang yang teriak-teriak. 6. Bercermin, luka ini ngajarin apa tentang kamu? Ini bagian yang paling dewasa dan paling menyembuhkan. Kita jujur dulu, disakiti itu nggak adil. Tapi setelah itu, hidup nanya, kamu mau tetap jadi korban atau kamu mau jadi versi kamu yang lebih kuat? Bukan berarti kamu harus bersyukur disakiti, nggak gitu. Tapi kamu bisa ambil kembali kendali. Kamu belajar red flag, kamu belajar batas, kamu belajar sayang diri sendiri, dan ini penting, kamu nggak rusak, kamu lagi bertumbuh. 7. Lepaskan, kemenangan terbesar adalah hidup bahagia. Ini puncaknya. Yang paling angena buat orang yang pernah nyakitin kamu, bukan saat kamu membalas, tapi saat kamu nggak lagi kebakar setiap kali inget dia. Saat namanya nggak lagi bikin jantung kamu deg-degan. Saat kamu tidur lebih nyenyak, saat kamu ketawa tulus lagi. Melepaskan itu bukan berarti melupakan. Melepaskan itu berhenti ngasih mereka kuasa atas hidup kamu. Jadi mulai hari ini, cukup 1 langkah kecil dulu, berhenti ngomong ke diri sendiri sejahat itu. Kita belajar pelan-pelan, bareng-bareng.